Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bidzikrihi tatmainnul qulub wa birahmatihi tuhfarud dzunub. Ashhadu an la ilaha illallahul khaliqul ma'bud wa anna sayyidana Muhammadan abduhul mawdud. Salatullahi wa salamuhu ala man syafa'atuhu lana matlubah, yakni Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahlil ilmi wal ma'rifah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Hadratul asatid wal masyayikh al-a'izzah wa ayyuhal mustami'un al-mahdubun. Qabla nabda hadzal barnamij, hayya bina naskurullah ta'ala alladzi qad a'tana ni'matan katsiratan hatta nastati'a an nastami'a fi hadzal makan al-mubarak. La nangsa salatan wa salaman daimaini ala sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalana minaz zulumati ilan nur. Alhamdulillah fil munasabah fi hadhil lailah al-mubarakah qabla nabda hadzal barnamij al-barnamijul awal al-bidayah wal iftitah wal barnamijus tsani tilawah al-kutub wal barnamijus tsalis al-ikhtitam aw du'a. Hayya nabda hadzal barnamijul awal ala qiraatil fatihah al-mu'azzamah wa sabqil masani rajian an takunal baramij tajri salama wal barakah wa ila hadrati syafi'ina yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, yakni Muhammadin bahi syafa'ah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Syukran jazilan. Wal barnamijus tsani tilawah al-kutub bi allati sayaqumu bi qiraatihi akhuna aw usaduna al-karim Agus Solihin Najmuddin falyataqaddam mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasir haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi qadra miqdaril ladhi. Allahumma ya maqalidir umuri kulliha biyadih wa ilaihi yarjamul kullu ya fata ya alim iftah alaina fatan qariba ya fata ya alim ya fata ya alim.
Ingkang kula hormati kepada segenap jamaah Majelis Ilmu Al Khairiyah, mudah-mudahan kula sedanten hadirin ing tempat ingkang mulya niki bener-bener antum rahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada ketua Kang Wildan, mudah-mudahan diberikan kelancaran, sehat walafiat, sehingga bangkit terus hikmah ing akhiriyah. Amin. Dan kepada seluruh jajaran-jajarannya, mulai sekretaris Kang Azizi, bendahara atau yang berkecimpung dalam kepengurusan akhiriyah, mudah-mudahan dibalas oleh Allah dengan balasan yang setimpal. Dan di tengah-tengah kita sudah hadir ya para pelajar dari Al Khairiyah. Ya, mudah-mudahan belajar di para pelajar yang riki, pelajar Al Khairiyah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan telah hadir di tengah-tengah kita juga Bang Raka. Yeah. Bang Raka niki alhamdulillah menjadi bagian dari Al Khairiyah. Beliau sekarang berkecimpung atau bergerak di bidang tour and travel Al Khairiyah. Mudah-mudahan tour and travel area tour and travel Al Khairiyah ini benar-benar menjadi wasilah bagi orang-orang yang mau umroh atau berangkat ke tanah suci, menjadi mudah dan mudah-mudahan tetap eksis, selalu eksis dan selalu berkembang. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan ini Allah masih memberikan banyak nikmatnya kepada kita semua, terutama nikmat iman wal Islam dan nikmat sehat walafiat. Sehingga kula bangkit berkumpul ning tempat yang mulia puniki dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada sesuatu yang kurang, insyaallah. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, lupa. Dan yang saya hormati kepada Kang Sahdullah selaku MC, Masya Allah. MC ini pakai bahasa Arab. Masya Allah. Allah. Artak artinya utawi iki ibu pisan barang bahasa Arab. Tapi kecepatan gitu. Ya, mudah-mudahan Kang Sahdullah cita-citanya terkabul ya Allah. Amin. Ya. Saudara yang kula mulai, mari kula sedanten kirim Fatihah singkat, kirim Fatihah kepada para leluhur kita, orang-orang tua kita, guru-guru kita, wabil khusus kepada muassis Al Khairiyah. Ya, mudah-mudahan berkahnya Fatihah. Beliau-beliau yang sudah mendahului kita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, terus dilapangkan kuburnya dan ditempatkan di sisi yang paling tinggi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya as-salih al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila hadrat Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa li badi kiram sunnah hadrat jami'an minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'i al-'amilin wal musannifin wal jami'il mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin wa ila tabi'in malaikatil muqarrabin sunnah hadrat risalah wa jami'il hadrat risalah wa usulihim wa firmatabil qalam ila jami'i sadati
وأوصني لا ترجع من درام صلاح حضرة السلطان أولياء سيكون الجيلان وسيد الصوفية سيد القاسم الجنان المبتدئ وأئمة الأربعة درام حضرة الرهي جامع درام حضرة أولياء حضرة الرهي سلطان شرفي ديان تمجربون حضرة النبي بندن وأوصلهم وفرم ودرهم حضرة جميع صاحب الولاية حضرة الرهي ومرا بروحنا كهجين رزق سيبقى بسبب وفرمودنا ولدرة الجنة وزنا حضر جميع القبور المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق ومغاربها في بريا بريا بيمينها إلى شمال يوزن حضرنا بين وأمهاتنا أجدادنا وجداتنا وعمنا وعماتنا وخالنا وخالاتنا ونوزن حضرة أرواح من حضر في هذا المجلس ووزن حضرة روحي مؤسس الخيرية كي حجي Brigjen Haji Sam'un bin Haji Alwian Allah yaghfir lahu wa yarhamhu wa yaghfir lahu wa yanfa'una bi asrari wa anwa'in wa bin dunya wal akhirah wa la niyati anna Allah yanwir qulubana wa qalbana wa yudawduka wal awal gina wal maut ala dinil islam bila mina wal imtihan bi jahi waladiyatna jami'atan li kulli nasala wa ziyada wa mahabbah fi syarril habib Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hadratur muslim Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada kesempatan yang mulia ini, ya, kita semua sudah memasuki bulan Asyurul Hurum, bulan Dzulhijjah. Di bulan ini termasuk amal-amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, amal-amal kita beramal di bulan ini sangat dianjurkan. Ya, apa maning majlis ilmu. Ya, yang satu Allah. Jadi ya diisi di bulan Dzulhijjah ini dengan kegiatan-kegiatan yang manfaat. Senajan masih nom ya. Kadang-kadang masih nom aja, pengen dolan, pengen iki aja. Ya. Ngerokoknya gue dikit. Soalnya kebulnya merene. Baru apa terus apa? Jurangan dulu. Beturu banget. Orang ngerokok beturu banget. Ya biasa. Terus akan gak satu loh. Jadi ngerokok itu lah mungkin semangat ngaji, lanjut. Ya. Tapi rokoknya dewek-dewek. Santai we ngajine aja terlalu tegang ya. Ya. Alhamdulillah nikmat sing paling besar, sing paling gawat ini ku kula sedanten diparingi nikmat bangkit belajar. Iku nikmat sing paling gawat di dine keset belajar. Lan wonten kesempatan belajar. Nggih Kang Sadullah. Makanya mari kita gunakan ya kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, apalagi kita semua ya sudah berada di lingkungan yang sangat luar biasa, yaitu lingkungan yang berkecimpung dengan ilmu ya di sini di kampus Universitas Al Khairiyah ya. Ini gudangnya ilmu dari dulu ini terkenal yang namanya Al Khairiyah itu gudangnya ilmu. Makanya sayang sekarang ini kalau kita tidak gunakan ya kebesaran Al Khairiyah, kita gunakan untuk berfastabiqul khairat dan juga mencari ilmu. Ya. Jadi ilmu itu harus dicari kalau satu loh ya. Jangan sampai kita punya anggapan karena kita merasa anaknya orang, misalnya anak kiai, anaknya dokter, anaknya profesor, kita malas-malasan belajar. Ya.
Lah senajan anak kiai lamun ora belajar bisa pinter dah. Kira-kira. Boten enggak bisa. Al ilmu bita'allam la bil irzi. Ilmu itu dapat diperoleh dengan cara belajar, bukan diperoleh dengan warisan. Senajan wong tuane kiai gede yang maredek, terus wong tuane misalnya profesor, dokter, lamun kita nih anak belajar pinter kayak wong tuane. Ya. Soalnya ning kitab taklim itu enten kan. Ning kitab taklim belajar kitab taklim. Sini pondok-pondok belajar. Taklim muta'alim. Jarane ta'allam. Walaisal yulatu aliman. Ya. Walaisa aku ilmin kaman huwa jahilu. Ta'allam belajar sira kabeh. Walaisal mar'u mangqur'an sapal mar'u wong suwiji awak-awakan yulatu iku den lahiraken aliman dalam keadaan pinter. Belajarlah kalian semua wahai anak-anak yang dilahirkan di muka bumi ini, karena tidak ada ya walaisal mar'u, tidak ada orang yuladu aliman yang dilahirkan dalam keadaan pinter. Ya, jadi kudu belajar. Wis dijelaskan karo Kang Satullah. Wala boleh mifaridotun. Minal mati ilal lalati. Minal mati ilal lalati wajib mencari ilmu itu kan. Ya. Walaisa ilmin kaman huwa jahilu. Dan tidak ada orang yang mempunyai ilmu itu sama kaman huwa jahilu seperti orang yang bodoh enggak berilmu. Ya Kak Satullah. Yang ayatnya apa? Hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun? Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tentu tidak sama. Sekarang tinggal Kang Satullah. Ya. Ada sekarang di lembaga ilmu, apakah mau benar-benar mengambil ilmu apa tidak? Ya. Kang Fahmi, ya. Kita alhamdulillah masih sudah diberikan kesempatan belajar. Tinggal kita mau mengambil ilmu dengan benar apa tidak. Ya. Karena ya itu tadi. Kalau kita tidak bisa menggunakan kesempatan sekarang ini, kesempatan yang paling bagus nih masa-masa sekarang kalian belajar ini ya, masih muda. Ya. Kalau kita orang ini sudah punya kewajiban ini repot. Tanya Bang Raka. Pikirannya bercabang kan dindi. Tekan dindi. Ya. Jadi niat belajar kanggo murid-murid agama, kanggo ngilangi kebodohan. Insya Allah engkau derajatnya diangkat oleh Allah. Ya. Derajatnya diangkat oleh Allah. Makanya kita ini sedanten kudu kerja keras. Ya. Jadi belajarnya ya walaupun sekiranya belum bisa menggunakan waktunya sepenuhnya untuk ilmu misalnya, minimal kita sesuai prosedur. Ya. Misalnya di sini waktunya belajar, waktunya main, waktunya olahraga, semua sudah berjalan. Tapi ketika kita belajar di sini sudah ada di tempat belajar, pengennya dolan bae, main bae. Yang udah dolan tuh turu. Lah senajan ning tempat ilmu ke barang kita nek orang belajar mah arep pinter, arep oleh ilmu. Ya susah. Makanya neng kitab taklim kan maning biko terima tata'anna ya tanalu tamanna biko terima tata'anna sesuai dengan jerih payah kita tanalu maka kan hasil tamanna apa yang dicita-citakan. Insya Allah kalau kita kerja keras ya cita-cita kita akan tercapai.
Ya. Jadi tinggal kalian sendiri, sukses itu pilih ya. Ada di tangan kalian. Wong pengen sukses tapi apa? Tidak mau kerja keras, pengennya ongkang angkeng kaki. Ning kursi ongkang angkeng kaki. Hah? Lah kira-kira baik kan? Al ajru bi qadri upah itu sesuai dengan kepayahan. Bahkan anak uang pengen sukses, pengen cita-cita terhasil tapi orang gelem susah, orang gelem payah, orang gelem kerja keras, iku arane wong edan. Sing ngomong itu gitu. Ulama nyampaikan doa. Ya. Lah iku lama sing ngaji taklim paham. Sing ngomong ning kitab taklim kan? Apal. Tamannaita antam si faqihan munadiran bi ghairi ana'in wal jununu fununu. Ya. Tamannaita, kalian berharap antam si faqihan, menjadi orang yang pintar, menjadi orang yang faqih. Ya, menjadi orang pintar. Munadiron, yang ahli takalam atau yang masyhur, kondang. Bi ghairi ana'in, tapi tidak mau susah, tidak mau payah, tidak mau kerja keras, pengen turu baik, pengen dolan baik. Al jununu fununu, wong edan itu macem. Wong edan itu macem termasuk apa? Ya termasuk iki. Wong sing pengen duwe cita-cita tapi orang gelem belajar. Jadi wong edan itu cuma sing mlaku-mlaku ning dalan kan. Gundal gandul. Termasuk lah yen ana uang, kalau ada orang pengen sukses tapi tidak mau belajar, itu jare arane wong edan. Ya. Lah kalau sukses itu bisa diraih dengan berhayal. Dihayal. Kira-kira akeh wong sukses ya. Tanpa gerak, tanpa apa? Tanpa kerja. Kira-kira lah banyak orang sukses itu. Kalau sukses bisa diraih dengan berhayal, langsung sebulan rombalen berangkat di Mekah misalnya, terus tahun ngarep duwe apartemen telu di Jakarta, terus tahun ngarep duwe jet pribadi, ngayal be terus. kerja arep ke duit ngayal tuh, lapor kira-kira baik. Itu jalan aren wonget dan jadi itu yang kitab taklim ya, yang kitab taklim. Makanya ya, mumpung Kang Sadullah masih ada kesempatan, ya belajar, gunakan kesempatan belajar ini, kesempatan buat belajar ini dengan sebaik-baiknya. Ya boleh kita aktif di pergerakan, boleh, tapi kewajiban belajar jangan sampai ditinggalkan. Itu mesti aktif nih pergerakan, belajar belum salah, ya harus seimbang. Ya. Kita aktif di pergerakan untuk menambah wawasan dan juga menguatkan mental. Ya. Tapi yang fokus yang harus kita jalani itu belajar. Ya. Ini saya cuma mengingatkan ya. Bukan berarti saya melarang pergerakan, enggak. Memang harus pergerakan itu biar ada yang gerak, artinya kalau kita sesuai kayak gitu. Ya. Iku. Wong lagi mangan bae ya, lagi mangan ki. Tuh jangan mangan soto menak aja. Mangan soto. Wes anu sotone ning arep ki. Didelengaken doang wareg. Didelengaken ya soto enake didelengaken ya wareg. Boten kudu usah minimal ngangkat tangane dicapluk gerak. Ora menghayal doang. Jadi menghayal pun orang bisa wareg. Ya. Jadi kudu gerak ikhtiar bahasa anu ning bahasa apa? Bahasa yang biasa dipakai nggih.
Niku sekedar ya, kula ngingetaken pribadi kula dewek ya. Mudah-mudahan kula ge bangkit istiqomah. Terus khususnya Majelis Al-Haria ini kula ya Allah mudah-mudahan bangkit istiqomah soalnya eman ya. Majelis Al-Haria ini sangat masyhur dengan keilmuannya ya, makanya jangan sampai ya kita ada majelis ilmu ini kita tinggalkan ya. Mari kita ramaikan bareng-bareng sebagai syiar keilmuan daripada al-khairiyah ya. Langsung Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'alumi bid-darin amin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faslun ay hada fasl. Ay monggo Pak Ustaz Dayan. Alhamdulillah. Ustaz Dayan hadir. Sak tuwa sing takbir mah. Wajuludul maitati. Wajuludul maitati kita baca dapat sepaslun mas. Mudah-mudahan ini menjadi hajana keilmuan kita ya. Wajuludul maitati utawi paslun wajuludul maitati. Halaman berapa di situ? Halaman 3. Ya. Halaman 3. Wajuludul maitati utawi pire-pire kulite bangkai ya, bebatang iku tak guru bisa suci dibagi kelawan disamak di utawi ini dikit illa jildal kalbi kecuali kulite anjing wal khinjiri lan babi wa malan barang tawalla dakang lahir yema minhuma saking kalep wal hinjir au min ahadima atau saking salah suwijine kalep wal hinjir ya. Najisun ikuna ay wa'at mul maitati utai balunge bangkai selain kulit ya. Wasya'ruha lan rambutnya bangkai najisun ikuna najis ilal adamnya kecuali bangsa Adam ya. Ini pasal menerangkan najis ya. Ini di sini singkat saja ya. Ini yang pertama menerangkan masalah istihalah dalam ilmu fikih. Istilah ini najis ya, yang tidak bisa suci ya. Itu najis yang bisa suci dengan sebab berubah ya, dengan sebab berubah. Jadi seperti apa? Wajuludul maitati taturu bidzibak. Kulitnya bangkai itu bisa suci sebab bisa disamak ya, sebab disamak ya. Jadi ketika ada kulit ya, kulit bangkai ya, kulit bangkai itu bisa suci. Ketika sudah bangkai kan najis kan ya. Tapi ketika kita mau mensucikan, kita bisa mensucikan dengan cara disamak. Disamak itu apa? Menghilangkan lelebihan yang ada di kulit. Misalnya di kulit itu sesudah dikuliti ada lelebihannya seperti kayak gaji-gajinya, kayak daging-daging yang nempel itu dibersihkan ya. Dibersihkan dengan apa? Sesuatu yang sepet, sesuatu yang rasanya sepet, yang agak panas ya, yang panas, baik itu
Baik itu apa? Yang mensucikan itu najis, yang di sini yang dibahas itu apa biasanya? Tai dara, kotoran burung dara. Itu bisa buat Nah, posisinya apa? Ketahi kan najis. Nah, nanti bangkai ini kan posisinya najis. Setelah dihilangkan budolat-budolatnya, posisinya menjadi mutanajis. Nah, nanti bisa suci ketika sudah dibasuh, dikumbah menjadi suci. Ya, menjadi suci. Ini mas jarang soalnya ya, jarang. Wis pernah nyamak kayak gitu. Nyimak. Wis pernah. Ning Jawa kula bengen, enten saos sih. Disamak. Kang Sadayan kayaknya wis pernah kan. Itu. Premen, juru muka, premen. Oh. Jadi sing disamakan orang mesti kulit, tidak harus kulit kambing, semua hewan. Macan kulitnya diambil misalnya. Anaconda misalnya. Buaya misalnya kan. Ya. Melaku ning Cina ning anyar gunung anyar merana. Nemu macan mati. Kulit ikin bagus kan namun dijukut kaya niki kena anu ki bakal iki kena kelambi. Atau kena tas. Lah, macan kan mati berarti sudah menjadi bangkai. Kalau sudah bangkai berarti najis kulitnya. Kulitnya ini bisa suci kalau disamak. Caranya tadi dikuliti cukup kulitnya. Seret. Kalau ada budak-budaknya kita bersihkan, dikosok. Setelah itu dicuci boleh. Kena salat, kena sejadah. Gua kan. Satu gua. Salat sejadah guna mengapa? Gone kulit macam. Gagal deh. Kena sejadah. Ya. Mantap kan. Wih, dikebrekan serat dan kan kulit macam. Mantap gitu. Ya. Yang satu loh. Nah, tapi enggak semua binatang itu suci disamak. Di sini illa jildal kalbi wal hinjir, kecuali kulitnya anjay dan babai. Babi. Ya. Kenapa kulit anjing dan babi tidak bisa suci? Hah? Ya, macan juga tadi pas bangkai najis. Kodrat apa film kodrat? Takdir. Kenapa? Lah, semua bangkai itu ketika bangkai berarti najis, walaupun bangkai yang bisa dimakan, kambing misalnya. Ya. Sekarang yang dinamakan bangkai itu apa? Kalau yang bisa dimakan apa? Hewan yang mati tanpa sembelihan secara sara. Ya, tanpa sembelihan secara sara. Kalau matinya itu tanpa sembelihan namanya bangkai. Kalau hewan yang tidak bisa dimakan ya sudah mati ya najis. Lah kenapa macan yang najis itu kulitnya bisa suci kembali, sedangkan anjing sama babi tidak bisa suci? Kenapa? Hah? Kenapa Kak Satu loh? Kenapa? Anjing sama babi nggak bisa suci walau sudah disamak? Meskipun sudah disamak. Iya. Karena tadi itu dalam kitab ini jelas. Illa. Lah iya kenapa? Elatnya ini yang ditanya kenapa? Hah? Boro-boro. Soalnya masih urip bebena najis, durungnya mati wis najis. Ya. Wis takdir. Sebelum mati aja, sebelum mati masih hidupnya sudah najis. Apa maning mati wis angel iki. Ka anjing sama babi ku wis urus-urusan angel.
Ya. Mau sedurunge mati baik, wis najis. Pemaning mati. Ya. Ila jidal kalbi wal injiri wa malan hewan tawalada kang lahir minuma saking anjing dan babi. Dan juga hewan yang terlahir dari salah satu dari apa? Anjing dan babi, anaknya anjingnya. Anaknya babinya juga najis, maksudnya enggak bisa. Ya. Au min ahadihima, atau salah sewijine anjing dan babi. Paham? Kan satu loh. Kawin silang. Ya, bisa dikatakan gitu. Misalnya Kang Sadulo duwe wedhus akeh. Diengon ning sawah. Tahu diengon? Diumbar. Digembala. Tiba-tiba ada yang ngejar-ngejar anjing jantan gagah, dikejar-kejar kambingnya, salah satu kambingnya Kang Sadulo. Sing demplon dikejar-kejar. Ternyata kambingnya itu diperkosa sama anjing tadi diperkosa. Setelah diperkosa, akhirnya hamil, meteng, terus melahirkan anaknya, berarti Tapi ganteng Ham. ya, itu anaknya sama diikutkan dengan orang tuanya si anjing. Si anjing. Ya. Jadi anaknya itu ikut si anjing. Lah anaknya wedhus Kang Sadulo kan jadine. Najis orang bisa disama. Susah kalian. Apa ya arahnya? Arahnya apa? Tuh, jangankan wedhus, orang. Iya, kalau sampai kejadian. Perempuan sama yang jantan berarti. Iku siluman. Cepat guys. Wong dalam kitab bajuri kan wenten nggih Kang Ustaz. Wenten kitab bajuri Bu. Ana uang khotbah terus khotbah jar disembelih. Tapi ora haram. Soalnya uang ken lahir kawin silang antara manusia karo wedhus. Melu bapane wedhus disembelih ora apa-apa. Terus khotbah itu wadha. Alhamdulillah. Terus alhamdulillah disembelih karena itu diikutkan seperti kambing. Nah, berarti lawan anjing ya memang seperti anjing. Lah pripen jadi najis. Lah pripen lawan najis. Ya, salatnya tetap bisa, boleh kalau seandainya orang. Megangnya gimana? Kan anjing kalau dipegang najis. Megangnya gimana? Ya najis kalau apa? Basah. Kalau tidak basah kering ya enggak apa-apa. Misalnya naudzubillah timbating ada orang yang demikian nikah, kawin sama anjing lahir, ya anaknya walaupun bentuk orang, kalian pegang dalam keadaan basah, najis. Jadi uang pun najis ya. Najis. Makanya, ya, ini harus kita pahami. Ya. Sebenarnya masalahnya banyak, tapi ini yang intinya saja ya tadi karena waktunya sudah kita bahas buat mukadimah tadi. Wa'atmul maitati dan tulangnya bangkai wasaruha dan rambutnya bangkai najisun itu najis. Kalau tulang sama ininya udah nggak bisa, ya mau disamak diusak sampai kelemis tetap najis. Ilal adami kecuali bangsa Adam. Ada 3 bangkai yang suci, apa baik? Ikan, belalang, sama bangsa Adam. Ya. Ikan itu walaupun sudah mati tetap suci. Sekarang pertanyaannya, ada ikan ditemukan di perut ikan,
Boleh dimakan enggak? Hah? Ada ikan ditemukan di perut ikan. Gimana surahnya? Misalnya Kang Saktuno mulai ngejar ning anyar. Ning pate anyar, oleh ikan tuna gede seuwong. Pas dibelek, pas dibuka seret. Aneh aneh wak tongkol gede-gede, anu lima gede-gede. Wah, iki mau panen ki oleh wak tuna, oleh wak tongkol yang jerone aneh wak tongkol pas dibelah seret. Masih gede-gede. Sekarang iwak tongkol sing jero yang di dalam tuna ini najis apa tidak? Bisa dimakan apa tidak? Bisa. Ya. Bisa. Lah, ini kotoran. Loh, ikan ini yang boleh dimakan, ya ikannya kalau kotorannya nggak boleh dimakan kalau gede-gede kecuali teri. Teri membengal ngebuangnya anu nih, kotorannya. Lah ini wakai gede bisa dibuang, boleh dipangan. Ya, nggak boleh dimakan kotorannya itu. Kotoran selengan-lengan semennya dipangan dah. Ya. Nah, misalnya itu tadi nemu ikan di perut ikan. Ikannya boleh dimakan nggak? Kemana posisinya kotoran bisa nggak? Boleh. Ya kita lihat dulu, ditafsir, diperinci. Kalau ikan yang di dalam ikan tongkol yang ada di dalam ikan tuna ini masih bagus, artinya masih utuh, itu hanya mutanah najis, dicuci bisa dimakan. Seperti apa? Luwak mangan kopi kan dikeluarkan lagi, procot langsung merengkel, dijukoti. Jadi kopi luwak. Kayak ini mengkonon, bener teh konon prosesnya. Kayak gitu kan? Lah kayak gitu. Kan itu mutan najis, dicuci. Kalau masih utuh syarat. Ikan juga demikian. Kalau masih utuh boleh dicuci, dimasak, dipindang barang iwak tuna kare iwak tongkol. Lah tapi kalau di dalam ikannya itu ikan tongkolnya wis ledrek. Wis benyek, wis kayak tai, wis kayak itu ya, udah kayak kotoran, didemek nyos. Wah, itu sudah menjadi kotoran. Harus dibubur dah. Ikan tongkolnya nggak bisa. Ya. Nggak bisa. Terus kayak bangsa Adam. Kenapa bangsa Adam tidak najis? Ya susah kalau najis kan dosa susah nih. Karena apa? Lil hurma li ta'dim. Ya, lil hurma li ta'dim. Ini. Jadi untuk bangsa Adam itu tidak najis. Yeah. Mungkin cukup sekian ya. Ada yang ditanyakan? Yeah. Kan kalau tadi kan ikan itu ada ikan dalam perut ikan ya. Yeah. Nah kalau telur ikan itu gimana? Boleh dimakan nggak Kang Ustaz? Telur ikan? Ya misalkan ikan emas tuh ya kan. Biasanya tuh masih ada telurnya tuh Kang Ustaz, warna kuning tuh. Biasanya kalau di rumah makan tuh masih ada di dalamnya. Iya, itu boleh dimakan ya telur ikan itu. Lah telur masuknya kotoran apa tidak? Bukan berarti. Ya. Boleh berarti ya. Sah. Enak-enak gitu. Biasa. Boleh kalau mau. Uang lagi Ikan hiu masuk. Di mana bos? Ikan hiu. Tarik salah ya. Pokoknya yang ada di laut ikan itu boleh dimakan. Pindang hiu enak ini. Paus dimakan bos. Ikan duyung itu boleh dimakan nggak? Ikan duyung itu orang Pak. Ikan duyung. Bong. Ikan dugong. Tapi itu ada kayaknya katanya. Wallah alam. Yang bentuknya ini orang katanya ini. Ada yang pernah lihat? Mermaid bahasanya ini mermaid ya. Tapi kalau misalkan ada tuh gimana tuh? Hah? Kalau misalkan ada itu ini gimana tuh? Masuk bangsa ikan nggak itu bahasa yang tahu? Buaya itu masuk bangsa ikan. Ya bukan itu. Bisa
kategori orang. Kalau dia berubah nama, buaya darat. Tempe Ya. juga ikan kan. Namanya pakai ikan apa? Ikan tempe. Ikan tempe. Lauge. Benar. Buaya darat. Ya. Pakai ikan apa tuh? Buaya nggak bisa dimakan kata dulu. Sudah jelas ya, amfibi. Hidup di dua alam, ya. Bertaring, cakar. Ya. Ya, sudah, nggak ada yang tanya lagi. Pakai rawi keriting. Kalau nggak ditanyakan lagi, Maksudnya apa? saya tutup Kalau ini. Ustaz tadi ikan duyung. Masih ikan dulu. Penasaran. Boleh. Udah dimakan Ustaz. Mermaid. Kalau ikan, saya juga kurang tahu ikan duyung itu bentuknya kayak apa aja. Tahu. Kayaknya kon kawin silang manusia kuat kon. Ini matakuannya ning anu kan ahli biologi forensik apa itu? Ahli biologi. Ya. Intinya kalau masuk kategori hewan, keluarga hewan, keluarga ikan, Bu, boleh. Ya. Hewan sudah makan duyung. Iwak wader. Ya. Jahir. Jahir. Sudah ya. Jadi mohon Ustaz, haram Ustaz. Apa? Ikan duyung haram. Bukti kata dekat adalah keduyung kon. Nanti dicari nasnya ini ikan duyung. Bukti kata itu adalah keduyung kon. Apa hukumnya makan ikan duyung? Nah. Ada yang kerupuk duyung. Ah iya, duyung itu gimana tuh prosedurnya? Nah, gambarnya juga gambar duyung itu. Iya, duyung tuh. Nah, itu harus itu. Jangan-jangan diproduksi dari ikan duyung sih di blender itu. Ya. Jadi gurih, dimakannya gurih. Sudah ya. Kita jam 10 kurang. Tengah 10 jam 11 lewat. Sedekat baik ngajinya biar sini. Ya. Kita nyantai. Yang penting kita harus punya waktu, ya, harus punya waktu untuk menggali ilmu syariat, ya, khususnya ilmu fikih. Tiap hari dilakukan soalnya Kang Sadullah, ya. Lah premen ibadah, ilmunya orang ngerti. Ibadah tapi ilmunya nggak tahu. Takutnya mardudatun latuk balu katanya. Ditolak nggak diterima takutnya, ya. Soalnya itu yang saya ceritakan kemarin, ya, minggu kemarinnya lagi. Wong ibadah doang tanpa disertai ilmu takut disasarakan setan. Gampang setan nyasarakan ahli ibadah, gua. Ahli ibadah tanpa ilmu enggak gampang. Ya. Neng kitab anu nih apa kan? Neng kitab taklim ya. Nadomane kan? Sing masalah itu. Wa inna faqihan wahidan mutawaran asyaddu ala syaitani min alfi abi. Bahwasanya satu orang faqih ahli fikih, ya, asyaddu ala syaiton lebih berat daripada min alfi abidi 1000 ahli ibadah. Orang faqih satu itu lebih berat menurut setan. Menggodanya maksudnya dulu ya digoda ya. Abot. Goda sak dulu kita abot setan. Ada kisah kibar siswa itu ahli fikih. Kibar siswa. Ahli fikih bukan itu kiai. Oh. Kiai besar itu. Mohon maaf ini frase. Itu lebih berat daripada 1000 ahli ibadah. Ya. Soalnya nggak tahu ilmunya ibadahnya, jadi gampang kesesatan karena setannya itu ya itu tadi cerita minggu kemarin ada orang ahli ibadah supaya ibadahnya tidak diganggu sama orang. Karena mungkin orang terkenal ya ahli ibadah setiap dina tak jaluk wong jaluk sakang sak dulu misalnya jaluk banyu setiap 5 menit anu nyebul ber kan juga terkenal ahli sujud ahli wirid tapi orang-orang fikih, orang-orang ilmu fikih.
Akhirnya dia ngerasa terganggu tuh kenen aja. Kita nih ibadah terganggu kan. Wis lah kita ngarep ning anu teh ning gunung pucuk gunung. Akhirnya lu meni pucuk Gunung Sari Muaran. Gunung Salak. Lah karena sakang satu loe ngerasa kesepian, akhirnya gawe lamun yang ceritane mengkun himar itu dhuwur sene dipoles ndak wayu ya dibersihi dibawa. Jadi kalau dia kepengen hasrat biologisnya kepengen, ya itu himar tadi yang dihantam. Kenapa? Karena dia tidak tahu, dikira itu tidak haram. Ya. Ya kok non bukan kan satu loh. Wih, jadi kita marak pucuk Gunung Sari lah. Enggak waduh sesiji dipoles. Dipoles, digelandangnya, disemprot, disisir. Nah, hati-hati. Barang kebutuhan biologis enggak bisa akhirnya ngantem medusi. Kirain tidak dosa, kirain tidak haram. Karena tidak tahu. Setelah dikasih tahu baru ya Allah, seperti saya zina tiap hari, tiap mengumpuli hewan tersebut. Itu tidak tahu fikih soalnya, tidak tahu. Makanya kita juga harus seimbang, ilmu syariat kita gali, pengajian yang kampung ditekani ya, nambah wawasan yang aliriah khususnya. Oke. Bahwa enten kamu daya nih, masya Allah, menerangkan tauhid penting, tauhid itu. Mau sedurungnya sesuatu itu kudu tauhid grehin. Nggih. Karena yo bareng-bareng nggih Kang mahasiswa ya. Kita ramaikan majelis ilmu ini sebagai syiar tanda kebesaran Al-Khairiyah yang masyhur dengan keilmuan. Ya, jangan sampai nanti ditanya saking di Al-Khairiyah kita koni kan pelungu isin nanti ya. Jadi apa alma mater atau brosur yang paling berharga itu alumni yang paling berharga brosur itu. Walaupun dipajang brosur kelebihan diterangkan sudah ini. Itu kalah dengan brosur alumni. Kalau alumninya sukses, alumninya baik-baik, pintar-pintar, itu akan menjadi brosur yang paling berharga. Makanya jadilah brosur tersebut. Brosur kalau alumninya enggak dapat kok. Wallah bis. Mudah-mudahan kajian kita malam ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi tambah khazanah keilmuan bagi kita semua. Mudah-mudahan kita selalu diberikan taufik dan hidayah selalu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa terus hadir meramaikan majlis-majlis kebaikan, majlis-majlis zikir, majlis-majlis ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yabi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa li azimi sultanik. Subhanaka la nuhsana 'alaika anta kama asnata lana wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ridha. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa triyaqil ghairu mutaiba bil yasar. Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi wa sahbihi al-hiradan ya hamillahi wa ibdalih. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وقوت الأرواح وقتائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عند الدرجة وتبلغنا ما الغايات من جميع الخيرات بالحياة وأبدا الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ولمشايخنا ولإخواننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ارفع لهم الدرجات وأدخلهم برحمتك يا
arhamar rahimin. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana wa jami'a talamitana min ahli ilmi wal huda wal khair wa la tajalna wa ya misar wa dhair. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa idal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil ilmi wa akrim bi tawajjuh wa zamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sahil umurana wa umur walidina wa umur masyayina wa umur mahadina wa umur madrasatina al khairiyah fi khairi wa afiyah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa siyatan fil wa ziyadatan fil wa barakatan taubatan qabla maut wa rahmatan wa barakatan Allah mahawin ala misafir maut wa najat minan nar wa la minna illa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 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 Subhanallah. Alhamdulillahi rabbil alamin.